Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik semua ya guys. Balik lagi di channel kita 12 Pas. Nah, jadi ada kabar menarik nih guys tentang dua bintang muda Real Madrid yang lagi jadi bahan kabar di dunia sepak bola. Siapa lagi kalau bukan Arda Güler dan Endrick. Lah, kok bisa ya guys? Karena keduanya minim banget dapat kesempatan ternyata guys. Mereka dikit banget main di Madrid musim ini. Nah, kira-kira mereka bakal dipinjamin di jendela transfer Januari ini nggak ya guys? Yuk kita bahas. Kira-kira gimana nanti ke depannya guys? Langsung aja kita bahas guys. Gas. Jendela transfer Januari makin dekat nih guys, dan kabar soal pemain-pemain yang bakal pindah juga makin ramai. Dua bintang muda Real Madrid, Arda Güler dan Endrick, jadi sorotan karena minim banget menit bermain di Real Madrid musim ini. Güler dan Endrick memang dianggap pemain berbakat banget, tapi sayangnya kedua remaja ini jarang turun main. Güler sempat tampil di dua laga internasional Turki, tapi Endrick malah nggak dipanggil ke timnas Brazil karena kurangnya menit bermain di Madrid. Kedua pemain muda ini datang ke Madrid dengan ekspektasi tinggi, tapi dengan peran mereka yang lebih banyak di bangku cadangan, muncul spekulasi kalau mereka bisa aja minta dipinjamkan di Januari nanti. Nah, kondisi Güler sama Endrick di Madrid ternyata beda guys. Güler udah musim kedua di Madrid, sementara Endrick baru aja gabung musim panas kemarin. Jelas butuh waktu buat adaptasi di Eropa, apalagi dia baru 18 tahun. Madrid punya banyak banget talenta menyerang kayak Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Rodrigo, dan Jude Bellingham. Jadi, Güler sama Endrick kayak kesulitan cari tempat di tim utama. Cuma dua pemain inti Madrid yang main lebih sedikit dari Endrick musim ini, sementara Güler ada di posisi 17 dalam daftar pemain yang paling banyak dapat menit main dari Carlo Ancelotti, kayak yang bisa dilihat di grafik guys. Ivan Fuente, ahli La Liga dari Transfer Market bilang, Ancelotti dikritik karena nggak kasih cukup menit ke pemain muda. Madrid punya banyak striker kelas dunia, jadi memang susah buat Güler dan Endrick cari tempat. Ancelotti punya masalah karena Mbappe dan Vinicius main di posisi yang sama, jadi Mbappe harus main di depan. Gimana Mbappe bakal terima kalau ada pemain muda yang nggak punya pengalaman Eropa malah ngambil posisi nomor 9 dia guys. Sedangkan buat Güler, Rodrigo adalah penyerang kelas atas yang ngerti banget perannya di rencana Ancelotti. Jadi mungkin Güler belum bisa jadi apa yang Ancelotti pengenin. Nah, kita bahas peran Arda Güler di Real Madrid guys. Güler mungkin ngerasa lebih frustasi karena dia udah lebih matang di Eropa, apalagi ini musim kedua dia di Real Madrid. Pemain 19 tahun ini tampil oke di Euro 2024 bareng Turki, sampai nyetak 3 kontribusi gol dari 5 pertandingan. Tapi sayangnya dia nggak bisa ngelanjutin momentum itu setelah balik ke Real Madrid. Uniknya, Güler udah main 275 menit, lebih banyak buat Turki daripada buat Madrid sejak dia gabung di bulan Juli tahun 2023 dari Fenerbahce. Lebih banyak main di timnas daripada di klubnya guys. Pelatih legendaris Turki Mustafa Denizli yang pernah ngelatih Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas, dan timnas bilang kalau Güler kelihatan nggak bahagia di Madrid. Arda nunjukin kekurangmatangan di penampilannya. Normal sih karena dia nggak dalam kondisi yang sama kayak waktu dia ke Madrid. Dia kelihatan nggak senang di sana. Kita tahu dia cuma dapat sedikit kesempatan, tapi pesaing-pesaingnya di ruang ganti malah makin baik performanya. Nah, sekarang kita beralih ke peran Endrick di Real Madrid guys. Endrick dibeli Madrid dari Palmeiras dengan harga 47,5 juta euro atau sekitar 900 miliar rupiah guys. Pas bulan Desember tahun 2022 kemarin guys. Dan dia baru gabung setelah ulang tahun ke-18 musim panas lalu. Karena cepatnya perkembangan Endrick, dia sering dibandingin sama legenda Brazil Pele dan Ronaldo. Endrick sempat dianggap salah satu talenta terbaik yang muncul di dunia, tapi sejauh ini dia cuma main 122 menit buat Real Madrid. Walaupun persaingan buat jadi striker utama ketat, Endrick belum bisa nunjukin performa sesuai harapan. Nah, sekarang kita bahas mungkinkah Endrick atau Arda Güler ninggalin Real Madrid dengan status pinjaman. Kayaknya sih kecil banget kemungkinan Güler atau Endrick bakal dipinjamin Madrid di Januari nanti, bahkan buat sementara. Tim Madrid sendiri nggak terlalu dalam, jadi mereka kemungkinan bakal dapat cukup menit bermain karena Madrid bakal bersaing di banyak kompetisi. Walau gitu guys, kabar soal keduanya masih beredar, terutama soal Güler yang bisa dipinjemin ke Arsenal. Ini ada kemiripan yang sama yang dialami kapten Arsenal Martin Odegaard dulu guys, yang juga gagal menembus tim utama Real Madrid. Sedangkan Endrick juga dikaitkan dengan Borussia Dortmund dan Roma, tapi dia juga satu-satunya striker alami Madrid yang bisa jadi cadangan buat Mbappe. Fuente yakin nggak mungkin mereka berdua pergi
sebagai pinjaman di Januari nanti dengan alasan sebagai pemain muda mereka mungkin harus cari tim yang kasih banyak menit main di Eropa. Tapi Madrid tahun ini ikutan banyak kompetisi dan skuad mereka nggak terlalu dalam guys. Nah itu dia guys, kabar tentang Endrick dan Güler. Gimana menurut kalian? Kira-kira Arda Güler dan Endrick bakal dipinjamkan atau tetap bertahan di Madrid Januari ini? Jangan lupa komentar di bawah guys, siapa yang menurut kalian bakal sukses kalau pindah sementara. Kalau suka video ini jangan lupa like dan subscribe guys, biar nggak ketinggalan info sepak bola seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya guys, sehat-sehat terus. Makasih banyak udah nonton, thank you, bye bye.